Halo para pecinta serial India, selamat datang di channel kami. Di sini saya akan menayangkan sinopsis Chandra Nandini. Sebelum melanjutkannya, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Saat perayaan dimulai, Chaya berbicara pada Chandra memuji hiasan ayunan Bindusara yang dibuat Helena. Chandra membantah dan mengatakan Nandini yang menghiasnya. Senyum di wajah Chaya langsung menghilang. Pendeta mengatakan sesuatu. Chandra mencari-cari Mora. Helena mengatakan kalau Mora sedang tidak sehat dan tengah beristirahat. Chandra hendak menemuinya, tapi Helena menghentikannya dan mengatakan kalau Mora didambakan bisa mengikuti Poja. Pendeta pun mengatakan agar puja segera dimulai tanpa Ibu Suri. Chandra menyuruh Nandini yang melakukannya. Nandini melakukan puja dengan membuka hiasan patung di dalam ayunan, dan yang lain pun bertepuk tangan. Chandra lalu menemani Nandini mengayun ayunan tersebut. Helena melihat kedatangan Mora dan beranjak pergi menyambutnya sembari mencuci otaknya dengan berkata, kalau Chandra Nandini tidak mau mendengarkan sarannya untuk menunggu kedatangan Ibu Suri. Mora pun menahan emosi dan air matanya. Mora bergegas ke ruangan dan melihat dengan amarah Chandra Nandini yang saling menarik ayunan. Mora pun beranjak pergi. Malaiketu dan Pandugarti diam-diam bertepuk tangan dengan bahagia seraya mengatakan kalau misi mereka berhasil. Nandini tengah menata buku-bukunya. Chandra datang hendak membantu dan Nandini terkejut saat Chandra menyentuhnya. Chandra berbicara dengannya. Pelayan datang mengatakan kalau Menteri Pertahanan telah menunggunya. Chandra pun beranjak pergi. Nandini merasa lega. Mora berbicara sendiri sambil menangis sedih memegangi selimut Chandra kecil. Mora merasa Chandra tidak lagi menganggapnya penting. Helena datang dan kembali memprovokasinya dengan mengatakan kalau Chandra tidak bersalah, tapi Nandinilah yang membuat Chandra menjadi bonekanya demi singgasananya. Helena juga berkata kalau mendengar ucapan Pandugarti kalau putra Nandinilah yang akan menjadi raja selanjutnya dan bukan Bindusara. Mora dengan emosi mengatakan akan melakukan sesuatu karena tidak akan membiarkan Chandra disakiti. Chandra tengah berbicara dengan menterinya yang menyatakan kalau Amartya sudah ditemukan. Chandra menyuruh untuk menangkapnya dan Chandra pun beranjak pergi. Lalu Malaiketu menemui menteri tadi dan memberinya koin-koin emas seraya mengatakan agar jangan sampai ada yang tahu kalau dirinya lah yang menyuruhnya mengatakan tentang Amartya. Menteri tadi mengancam akan tetap memerasnya dan Malaiketu pun mencekiknya hingga tewas. Nandini berbicara sendiri di dalam kamar kalau dirinya selalu mendengar suara musik saat bersama Chandra. Chandra muncul dan Nandini mengatakan kalau kamar terasa panas. Nandini semakin berkeringat dingin dan mencoba menjauhi Chandra, tapi Chandra menggendongnya dan menjatuhkannya ke atas ranjang. Mereka saling pandang dan Nandini tidak ingin Chandra pergi. Lalu Chandra mengatakan kalau tadi kakinya terpleset hingga menjatuhkannya ke atas ranjang. Chandra lantas beranjak pergi. Nandini berpikir apakah dirinya benar-benar telah jatuh cinta pada Chandra. Pandugarti menyamar menjadi prajurit dan kembali teringat saat kakak dan ayahnya dilenyapkan oleh Chandra. Pandugarti memegangi senjatanya sembari mengatakan bahwa hari ini peraturan Padmananda yang akan dijalankan untuk kematian Chandra. Malaiketu menemuinya dan berkata kalau Chandra sudah menunggu misi mereka. Pandugarti beranjak pergi dengan emosi dan Malaiketu tersenyum puas seraya berkata kalau semua ini rencana permainan yang sempurna. Nandini tengah melamun menatap bulan. Malti mendatanginya dan bertanya. Nandini berbicara dengannya mengenai semua perasaan yang dirasakannya dan Malti pun tertawa mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta pada Chandra.
Pandugarti masuk ke kamar Chandra dan saat melihat tubuh Chandra di balik selimut, Pandugarti berpikir bahwa tidak bagus menyerang musuh dari belakang. Tapi jika itu bisa membuat Chandra lenyap, maka semua peraturan perang akan dilanggarnya. Lalu Pandugarti menusuknya dengan senjatanya, tapi Pandugarti terkejut saat selimut tersingkap dan di baliknya hanyalah boneka, bukannya Chandra. Pandugarti memikirkan sesuatu, tapi tiba-tiba Mora muncul di belakangnya dan langsung memenggal kepalanya dengan pedang. Saat itulah Nandini masuk ke kamar Chandra dan melihat perbuatan Mora. Chandra yang berada di barak di dalam hutan memikirkan sesuatu. Prajurit berbicara dengannya kalau informasi yang diberikan tidaklah benar karena Amartya tidak berada di dalam hutan. Chandra berpikir bahwa ada seseorang yang mencoba mengalihkan perhatiannya untuk keluar dari istana dan Chandra pun memberi perintah. Malaikatu masuk ke kamar Chandra dan berbicara pada Mora, memuji tindakannya menghabisi Pandugarti, atau hidup Chandra akan berada dalam bahaya. Mora pun mengatakan kalau Pandugarti masih berpura-pura sakit untuk menghabisi Chandra, dan Mora tidak menyesal sudah menghabisinya. Nandini masuk dan memanggil-manggil kakaknya, lalu berteriak histeris. Nandini kemudian bertanya pada Mora dan meneriakinya, karena sudah menghabisi kakaknya yang tidak bersalah. Mora pun menjawab kalau dirinya sudah melakukan hal yang benar karena Pandugarti mencoba untuk membalas dendam. Nandini berkata bahwa ada seseorang yang mencoba memperalat kakaknya. Mora pun bertanya pada Nandini mengalami selalu menyalahkan orang lain. Nandini hanya berteriak mengatakan kalau dia bukan Ibu Suri, melainkan seorang pembunuh. Nandini menangisi kematian Pandugarti dalam kegelapan. Chandra datang dan memanggil-manggil Nandini. Lalu Chandra menghampiri Nandini yang tengah menangis dan bertanya. Nandini memeluk Chandra dan mengatakan kalau Pandugarti sudah dibunuh. Chandra terkejut dan dengan menahan emosi berteriak mengatakan kalau dirinya sudah memerintahkan agar tidak ada seseorang pun yang berani menyakiti Pandugarti. Lalu Chandra berteriak pada prajuritnya agar merantai pelakunya ke aula dan Chandra bergegas pergi. Nandini terkejut dan berpikir kalau Chandra tidak boleh tahu Mora lah pelakunya. Prajurit ke kamar Mora dan mengatakan kalau mereka diperintah untuk merantai pelakunya ke aula. Mora pun terhenyak. Sementara Nandini berlari ke aula sambil berpikir kalau dirinya harus menghentikan Chandra. Di aula, Chandra mengatakan dengan sangat emosi bahwa seseorang sudah melanggar peraturannya dan akan diberi hukuman mati untuk itu. Chandra memerintahkan agar pelaku pembunuhan Pandugarti dibawa masuk. Mora dibawa masuk ke aula dengan keadaan terantai. Semua anggota keluarga kerajaan terkejut melihatnya, terlebih Chandra. Chandra lalu berteriak marah pada prajuritnya karena berani merantai ibunya, tapi Mora mengakui perbuatannya. Chandra pun shock mendengarnya. Nandini berlari dan mengatakan agar Chandra menghentikan semua ini, karena keputusannya akan berakibat buruk bagi kerajaan. Tapi Mora menolak bantuan Nandini dan mengatakan agar Chandra melanjutkan keputusannya, karena dirinya memang sudah menghabisi Pandugarti. Nandini menghentikan Chandra dan memohon untuk tidak menghukum Mora. Dengan berat hati, Chandra mengatakan kalau seorang penjahat tetap harus dihukum meski dia seorang Ibu Suri. Mora dan yang lain terkejut dengan keputusan Chandra. Nandini hendak mengatakan sesuatu, tapi dia keburu pingsan. Chandra pun berteriak menyuruh prajurit agar memanggil tabib. Mora menangis di kamarnya dan teringat ucapan Chandra. Mora pun berbicara sendiri bahwa karena istrinya Chandra kini tidak mau mendengarkannya. Malaikatu muncul dan berkata padanya kalau semua ini salah Nandini. Malaikatu berkata akan membawa jauh dari Magadha. Mora menolak dan berkata kalau dirinya adalah istri Surya Gupta dan juga wanita Magadha yang tidak akan lari dan akan menghadapi konsekuensi. Chandra melakukan ritual terakhir untuk Pandugarti.
Chandra menjaga Nandini. Nandini terbangun dari tidurnya dan berteriak. Lalu Nandini berbicara pada Chandra agar jangan mencampur masukkan antara politik dan masalah pribadi, karena itu akan menyebabkan peperangan. Mora muncul dan mengatakan kalau semua itu gara-gara dia. Chandra menyela, tapi Mora menghentikannya dan mengatakan, putraku sudah menganggapku pembunuh dan mari kita lihat siapa yang akan menang, seorang ibu atau seorang istri. Aku terima hukumanmu dan di sana akan ada perdebatan. Jika aku menang maka persyaratanku harus diterima. Chandra menyetujuinya dan Mora beranjak pergi. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa saksikan Chandra Nandini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.